Sepak terjang John Kay pembunuhan, Toba ditangkap lagi. Nama John Kay muncul kembali ke permukaan setelah ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Minggu 21/6 malam. John Kay ditangkap lagi oleh polisi dan perannya dalam kasus kali ini masih didalami oleh kepolisian. John Kay merupakan salah satu jago di ibu kota. Namanya kerap menghiasi media massa pada awal 2000-an, bersama dengan kelompok Basri Sangai dan Hercules. Sampai akhirnya, John Kay terjerat kasus pembunuhan bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Heri Tantono alias Ayung pada Januari tahun 2012 silam. Ayung ditemukan tewas dengan 32 luka tusuk di sebuah kamar hotel. Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan bahwa kasus tersebut melibatkan kelompok John Kay. Beberapa anak buah John Kay kemudian dicokok aparat kepolisian. Kepada polisi, mereka menyebut bahwa John Kay tak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun, John Kay akhirnya ditangkap pada Februari tahun 2012. Dalam proses hukum yang dijalani, John Kay dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia pun divonis dengan hukuman 12 tahun penjara. Namun, Mahkamah Agung memperberat vonis John Kay menjadi 16 tahun penjara pada pertengahan 2013 lalu. Ia pun menjalani hukuman di Lapas Permisan, Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Selama di Nusa Kambangan, John Kay ditempatkan di penjara super maksimum yang merupakan blok khusus bagi narapidana yang dianggap berisiko tinggi selama 3 bulan. Penjara ini membuat John nyaris tak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ia menempati sel 2 meter kali 5 meter selama 23 jam per hari sendirian. 1 jam dalam sehari diberikan untuk keluar sel menuju teras sel dan berinteraksi secara terbatas dengan napi lain serta mendapat sinar matahari. Semua aktivitasnya dipantau oleh kamera CCTV. Baik itu tidur, mandi, membaca buku, marah, menangis, termenung. Tidak ada yang mampu bertahan di lapas super maksimum. Sehebat apapun dia, kata John seperti ditulis tenaga ahli kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Ratnaningsih Dasahasta di laman awalaksep.id. Karantina selama berbulan-bulan dari interaksi dengan orang lain membuat John Kay memiliki banyak waktu untuk berkontemplasi. Dari sanalah mulai muncul kesadaran tentang Tuhan. Kalau keluar saya mau jadi pendeta, kalau balik lagi ke penjara saya ingin menjadi pengabdi Tuhan, ucap Ratna, menirukan John. Setelah hampir 6 tahun mendekam di balik jeruji, John Kay mendapat pembebasan bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor pas 1502 PK 01 pukul 4/6 tahun 2019 tanggal 23 Desember tahun 2019. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan John Kay menjalani pembebasan bersyarat sejak Kamis tanggal 26 Desember. Selama menjalani pidana, John Kay mendapat remisi 36 bulan 30 hari. Berdasarkan perhitungan, John Kay baru akan bebas murni pada tanggal 31 Maret tahun 2025. Kini, John Kay kembali berurusan dengan aparat kepolisian. Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi turut mengamankan puluhan orang yang diduga anak buah John Kay di Kompleks Titian Indah Kota Bekasi, Jawa Barat. 25 orang diamankan. 2 orang diduga pelaku C dan JK John Kay, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti.
Antara lain, 28 buah tombak, 24 buah senjata tajam, 2 buah ketapel panah, 3 buah anak panah, 2 buah stik bisbol, 17 buah ponsel. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap John Kay dan 24 orang lainnya terkait dua peristiwa tersebut.